Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas adik keempat yaitu implementasi rangkaian sekuensial ganjil. Yang beranggotakan saya sendiri sudah Darmadi dengan G64 dengan NIM G6401231133 dan rekan saya Dava Naufal Mumtaz Haryadi dengan NIM G6401231168. Jadi pada detail penugasan kali ini non-overlap millisequence detektor untuk pola input kelompok kami kelompok 14 yaitu 110. State yang diperlukan yang pertama yaitu 00 state awal atau sequence belum terbentuk. Lalu yang selanjutnya ada state 01 sequence-nya itu sudah terbentuk satu angka dan selanjutnya ada state 10 sequence-nya sudah terbentuk dua angka. Yang terakhir ada state 11, sequence-nya sudah terbentuk tiga angka. Jadi, apa sih rangkaian sekuensial tuh? Jadi, rangkaian sekuensial tuh ditentukan oleh output dan input dan state sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa rangkaian logika sekuensial mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi atau memori. Memori ini tuh berupa latch atau flip-flop. Di tugas ini K2 kami menggunakan T flip-flop. T flip-flop itu flip-flop toggle atau mengubah keadaan jika masukkan T sama dengan 1. Kalau masukkan T 0, keadaan flip-flop tidak berubah. Kalau T1, output akan toggle. Di sini ada tabel state-nya, state awal, input, sequence terbentuk, dan state berikutnya. Di sini ada state awal 00 dengan input 0, sequence itu 0, jadi belum terbentuk. Dan state-nya 00 inputnya 1, sequence-nya udah terbentuk 1. Jadi kita akan lanjut ke state selanjutnya yaitu 01. Di sini udah terbentuk satu angka ya. Lalu lanjut ke state selanjutnya di 01 nih kita masukin input 0, maka sequence yang terbentuk tuh 10. Lalu kita balik lagi ke state 00. Karena sequence ini masih 10 belakangnya 0. Lanjut ke state 01 inputnya 1 tuh sequence terbentuknya tuh 11. Lanjut ke state 10 karena ini sequence-nya berhasil terbentuk. Lalu di state 10 input 0 terbentuk sequence itu 110. Di sini udah terbentuk tiga angka tapi sequence itu gagal terbentuk. Jadi kembali ke state 00. Lalu kalau state-nya 10 dengan input 1, sequence terbentuknya 111. Sequence ini berhasil terbentuk dan lanjut ke state 11. Di state 11 input 0, kita sudah mendapatkan sequence terbentuknya 110 sesuai dengan kelompok kami tadi. Lalu di sini sequence-nya berhasil terbentuk dan balik ke state awal 00. Lalu di state 11 dengan input 1, sequence-nya terbentuk 111. Eh sequence-nya di sini belum terbentuk tapi sudah terbentuk 4 angka dan tetap di state yang 11. Lanjut. Nah, di state diagram ini kita menggunakan milli model seperti yang dijelaskan di tabel sebelumnya. Di sini ada apa state 00, kalau dimasukin 0 dia tetap di 00, kalau dimasukin 1 dia ke 01. Kalau di state 01 masukin inputnya 0, dia balik lagi ke 00. Kalau 1 dia lanjut ke 10. 10, kalau inputnya 0, dia akan balik ke state awal 00. Kalau inputnya 1, dia lanjut ke state 11. Dan seterusnya. Sudah dijelaskan seperti di diagram tabel sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava Noval. Oke, baik. Saya izin masuk. Jadi di sini tuh setelah kita membuat state diagram dan juga penjelasan dari perubahan state sebelumnya. Nah, jadi di sini kami membuat truth table dan t flip-flop input. Nah, di sini tuh truth table itu karena kita memakai t flip-flop, maka perlu adanya t input. Nah, di sini dijelaskan sesuai dengan diagram dan penjelasan tadi, di mana perubahan state 00
Jika di input 0 akan berubah akan kembali akan tetap di set awal, dan juga seterusnya jika diberikan input 1 sampai terbentuk sequence yang betul, yaitu 110. Tapi jika di 11 ini inputnya 1, dia akan tetap di state 4 karena sudah memiliki tiga satu satu satu, tapi belum tapi sequence itu tidak sepenuhnya gagal. Nah, di sini oh iya, di sini kami memiliki sedikit kesalahan di mana output Y yang terakhir ini harusnya satu. Tapi itu tidak menghalangi, tidak tidak bukan merupakan kendala yang besar. Nah, di sini kita yang perlu di highlight adalah input dari T tersebut. T ini dalam existence table-nya dia bernilai satu jika adanya perubahan dari present set ke next state. Misalnya di n nomor 2, di mana persen B ini jika nol dan lalu next B-nya satu, dia bernilai satu. Dan seterusnya begitu juga dengan T flip flop A, dia akan bernilai satu jika adanya perubahan misalnya pada di baris keempat dari nol menuju satu, maka dia akan bernilai satu. Nah, di sini tuh sudah terbentuk apa namanya, input T dan juga output Y yang di sini tidak dijelaskan eh, jika 8 itu adalah satu, tapi sebenarnya kalau jika sudah satu satu dan inputnya nol, harusnya outputnya satu. Nah, di sini kita membuat key map untuk meminimalisi fungsi boolean yang ada. Nah, di sini sudah sesuai dengan truth table tadi, dan kita minimalisasi fungsi tersebut jika sehingga didapat T flip flop A ini fungsinya AN X aksen or A aksen NB NX. Dan juga untuk T flip flop B kita mendapatkan fungsi berupa A aksen X or BNX aksen or B aksen X atau B atau A aksen X or B X or X. Nah, di sini juga kita mendapat bahwa Y ini bernilai satu jika A, B, dan X aksen. Di mana terlihat pada input terakhir, di input 0 di set terakhir, di mana kalau setnya satu dan inputnya 0, maka sequence berhasil terbentuk dan outputnya bernilai satu. Begitu, jadi setelah didapat fungsi dari T flip flop A dan T flip flop B, waktunya untuk mengimplementasikan fungsi tersebut dalam Logisim. Nah, jadi di sini adalah fungsi yang sudah kami buat adalah rangkaian sekuensial yang setelah kami buat dari fungsi minimalisasi tadi. Nah, mari di sini kita membuat sedikit demonstrasi, di mana dalam clock mati nih kita satu. Nah, pertama kita nyalakan clocknya sehingga berpindah ke state 01. Nah, lalu dengan input yang sama satu, jika kalau kayak dinyalakan akan berpindah ke state 1. Lalu jika state-nya jika clock-nya dinyalakan lagi, dia berpindah ke state 1. Dan eh, jika dia 0, nah maka dia langsung memunculkan output satu, dan jika clock-nya dinyalakan dia kembali ke state awal untuk melakukan looping. Begitu. Tapi apa yang terjadi jika gagal? Nah, jadi pertama dia kalau dia 0 doang, ya dia tetap di state 00. Lalu jika dia satu dan lalu kita kita nyalakan clocknya, kita matikan kembali clocknya, tapi di sini inputnya 0, maka dia akan kembali ke state awal yaitu 00. Mungkin segitu saja dari presentasi kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.